kita punya ponakan ini di Bali, dan ternyata ada proses pemurtatan oleh tim doa, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di seluruh Indonesia, bahwasanya salah satu trik pemurtatan itu dengan metode cuci otak dengan media jin. Kita sudah diberkati lewat channel Metanoia. Jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Sebelum kita membahas video ini, ya, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, kuduskan, sucikan dengan darah-Mu, Roh Kudus ambil alih, supaya ucapan kata-kata yang kusampaikan tidak ada hinaan, tidak ada hujatan, tidak ada makian. Roh Kudus yang mengendalikan, sehingga ucapanku itu meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru, dan juga membawa orang mengenal Yesus, sehingga banyak orang yang mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada kuasa-kuasa gelap, iblis, setan, roh jahat beserta antek-anteknya di udara yang coba mengganggu hamba berbicara, saya patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus saya berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah lihat cuplikannya ya. Nanti kita lihat video yang selanjutnya ya. Ini video yang selanjutnya ya. Ponakan ini di Bali, dan ternyata ada proses pemurtatan oleh tim doa, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di seluruh Indonesia, bahwasanya salah satu trik pemurtatan itu dengan metode cuci otak dengan media jin. Dan ini ternyata tetangga kami setelah di Bali dia terdoktrin, dan sempat dia itu masuk ke gereja beberapa bulan sampai ibundanya berangkat menyemput anaknya. Sekarang ayah nih Rusna, ada nggak sesuatu yang membuat kamu yakini bahwa Kristen itu ajaran benar tuh bagaimana? Satu sih, coba kamu tahu sama Ustaz. Apa? Bahwasanya dia itu memberkati, dia itu apa? Coba, ada nggak? Coba. Ada. Ayo, silakan. Kita diskusi. Ayo, apa tuh? Hah? Akulah jalan keselamatan hidup, dan tidak ada satupun yang sampai kepada Tuhan kecuali melalui aku. Yesus sendiri mengatakan, Shema Israel Yahweh, Yahweh Elohanu, Yahweh Echad, bahasa Ibrani. Dengarlah wahai orang Israel bahwa Tuhan kita Allah Tuhan itu Echad. Apa itu Echad? Sekarang kau baca itu Ustaz. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Coba artinya. Yesus kepada orang-orang Bani Israel, hanya khusus Bani Israel, kata Isa yang asli bahasanya bahasa Ibrani, bukan bahasa Injil sekarang ini. Baik perjanjian baru, perjanjian lama, tidak ada, itu hanya jiplakan di Injil, di aslinya bahasa Tauratnya. Shema Israel Yahweh, Yahweh Elohanu, Yahweh Echad. Shema Israel, dengarlah wahai orang-orang Israel bahwa Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Echad. Echad itu sama dengan Ahad, satu. So, bahwasanya Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup, dan tidak ada satupun yang sampai kepada Allah kecuali melalui aku. Berarti perkataan ini adalah perkataan Rasul Allah, seorang utusan Allah. Oke, saudara, di video ini ya menceritakan ada seseorang ya yang muslim atau muslimah ya, dia Islam, wanita, merantau ke Bali gitulah mungkin ya. Sampai di sana dia dimurtadkan, kata si pamannya tadi ya. Pamannya tadi ya ustadz lah, dimurtadkan karena katanya ada kegerakan pemurtatan ya, dan ada gereja yang mensemposori itu sehingga pemurtatan itu terjadi ya. Kalau saya pikir itu sebenarnya tidak ada ya yang seperti dikatakan si pamannya tadi itu, si ustadz tadi. Tapi amanat agung ada ya di Matius 28 ayat 16, 18 sampai 20 ya kan. Jadikanlah semua bangsa muridku, begitu ya. Artinya
itu tanpa disponsori pun setiap orang yang percaya Yesus itu akan tergerak hatinya untuk memberitakan Yesus. Kalau dia memang sudah lahir baru dipenuhi Roh Kudus. Itu memang sudah nature-nya gitu loh. Nah, jadi kalau tadi katanya itu ada sponsor khusus kegerakan pemurtatan itu salah. Ya, itu saya klarifikasi yang pertama. Yang kedua, dia katakan begini. Ada nggak satu aja di Alkitab kamu keselamatan? Dijawab oleh si muslimah yang sudah jadi Kristen tadi, yang murtad tadi ya. Ada. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, si pamannya tadi berkelit, dia berkata, lah ini ucapan rasul, rasul itu utusan. Ya, ini pamannya ini tidak paham ayat itu. Itu ucapan Yesus langsung, bukan ucapan rasul, bukan ucapan nabi, tapi Yesus langsung yang mengucapkan. Kalaupun dianggapnya Yesus itu hanya rasul, tapi hanya Yesus yang bisa, yang berani, yang sanggup, yang percaya yang diucapkannya itu kebenaran. Karena memang dia kebenaran itu. Nggak ada nabi manapun, rasul manapun yang pernah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu hanya Yesus saja yang berani mengucapkan itu. Yesus bukan salah satu jalan gitu. Yesus satu-satunya jalan. Itu pesan yang Yesus mau sampaikan kepada manusia. Nah, yang ketiga, saudara, di situ ya dia katakan tadi, pamannya katakan tadi, ya apa yang dia katakan? Coba kita ulangi sebentar lagi supaya Anda ingat ya. Dia katakan apa? Dia katakan bahwa ini Alkitab ini sudah diroba-roba gitulah ya. Karena bahasa Yesus itu sebenarnya waktu ceramah, waktu mengajar murid-muridnya, waktu bicara pada zaman itu bahasa Ibrani. Nah, ini saja dia keliru ya. Yesus waktu itu lebih banyak bahasa Aramik. Tapi Alkitab diterjemahkan ke bahasa Yunani. Kenapa ke bahasa Yunani? Memang itu bahasa nasional pada waktu itu. Karena waktu itu dikuasai oleh tentara Romawi yang mereka berbahasa Yunani. Jadi terjemahkan ke bahasa Yunani, tetapi tidak ada perubahan makna di sana. Semua maknanya sama, tidak ada perubahan makna. Terus apa yang dia katakan tadi? Ingat lagi, saudara ya. Dia katakan, Yesus, Alkitab gitu loh, ya. Itu mengajarkan Tuhan itu Esa. Ya kan? Tapi yang anehnya dia pakai bahasa Ibrani tapi salah-salah gitu ya. Dia katakan Sema Israel Yahweh gitu ya. Elehunu Yahweh gitu ya. Padahal tidak ada itu. Yang ada itu adalah Adonai ya. Sema Israel Elehunu Adonai. Ya. Sema Israel Adonai, Elehu Adonai Ehad gitu, kurang lebih begitu ya. Jadi tidak ada itu ya. Tidak ada Yahweh maksudnya. Karena orang Israel tidak berani memanggil Allah itu Yahweh. Mereka selalu manggil Adonai. Inilah yang saya katakan kekeliruan dari si Pak Ustadz tadi ya. Yang selanjutnya kalau Anda ingat apa yang dia katakan tadi ya. Ya Allah itu Esa. Ya, dalam bahasa Arab lagi dia tadi. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya memang Allah itu Esa. Kita juga akui Allah itu Esa. Aneh ini Ustadz ya. Saya akan bacakan ya Yudas 1 ya. Yudas 1 banyak sekali yang menunjukkan Allah Esa. Tetapi saya tidak baca semua, nanti kelamaan. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Allah yang Esa itu adalah juru selamat kita, Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan kita. Bagi dia, bagi Yesus adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan Allah kita itu ya, dia Esa. Yesus namanya. Kita panggil dia Bapa karena kita adalah anaknya ya. Jadi Bapa itu panggilan. Jadi Yesus itulah Allah yang Esa itu.
Kan begitu. Sederhana kan? Nah, terus kita lihat lagi ayat yang berikutnya ya. Allah yang Esa ini kita lihat ayat yang berikutnya. Di dalam 1 Timotius ya, saya akan bacakan ya. 1 Timotius 1 ayat 17. 1 Timotius 1 ayat 17. Banyak lagi ayat lainnya, apalagi di ayat di Perjanjian Lama, tentu pasti banyak. Sedangkan di Perjanjian Baru banyak sekali. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang Esa. Amin. Ini konteksnya Yesus ini di sana, di atas ya. Jadi Allah yang Esa itu Yesus Kristus. Ya, karena Yesus bilang, Bapa dan aku adalah satu. Kalau kau lihat aku, kau lihat Tuhan. Kalau kau lihat aku, kau lihat Allah. Ya, karena di dalam Dia kepenuhan kealahan, Kolose 2 ayat 9. Jadi Allah yang roh ya, tadi datang ke bumi mengambil rupa manusia. Itu Filipi 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Ya, mengambil rupa manusia. Jadi Allah kita itu Esa. Ya, Allah kita itu roh. Allah yang roh ini maha kuasa, punya firman. Dia datang ke bumi, roh dan firman itu datang. Mengambil rupa manusia, Yesus namanya. Esa dia. Siapa bilang nggak Esa? Gitu loh. Ya, jadi orang ini nggak paham saja ya. Nah, terus dia katakan tadi, selain itu dia katakan si bapak ini tadi katakan saya ulangi lagi yang tentang keselamatan. Yesus sudah janjikan, aku menyediakan tempat bagimu di dalam Yohanes 14 ya. Yohanes 14 kan bacakannya, Yohanes 14 ayat 6. Tadi kita belum bahas ini, jadi saya bahas ya. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus bukan salah satu jalan, satu-satunya jalan. Dia sudah kasih jalan. Dia juga ya akan datang untuk menjemput kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ada orang ya kasih tempat nggak kasih jalan, ya kasih jalan nggak kasih tempat. Yesus sempurna, dia kasih tempat, dia kasih jalan. Udah dia kasih jalan pun dia nggak puas hanya ngasih jalan. Dia datang sendiri menjemput kita. Haleluya. Luar biasa. Itu tanggapan saya yang pertama ya. Jadi saya tidak hafal betul yang diucapkan semua. Kalau hafal satu persatu bisa ya. Tapi kurang lebih itulah yang tadi saya mau luruskan. Tapi ada pesan khusus buat semua kita yang merasa dan yakin rakyat Indonesia. Pertama, kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk memilih agama tertentu. Dan